Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi hadis berdasarkan kuantitasnya. Nah, sebelum belajar, lebih baik kita memulai dengan bacaan Ummul Quran terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ke materinya, yakni mengenai hadis berdasarkan kuantitasnya. Hadis berdasarkan kuantitasnya ini maksudnya gimana sih? Maksudnya itu adalah hadis yang dilihat dari banyaknya perawi yang meriwayatkan sebuah hadis. Paham? Jadi ada satu hadis itu diriwayatkan oleh 10 rawi, ada yang diriwayatkan oleh 2 perawi, ada yang diriwayatkan oleh 3 perawi, dan seterusnya. Seperti itu. Perawi itu apa? Jadi perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, seperti itu. Yang menerima hadis, yang melafalkan hadis juga, seperti itu. Kemudian hadis yang seperti kita ketahui adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita mencari hukum tentang suatu hal, suatu peristiwa, suatu kasus, namun di Al-Quran itu tidak ada hukumnya, maka dari itu kita cari di hadis Nabi. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan tidak ada di Al-Quran, maka kita cari pembahasannya itu di hadis terlebih dahulu, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hadis berdasarkan kualitas itu dibagi menjadi hadis sahih, dhaif, seperti itu. Tapi kalau misalkan hadis kuantitatif itu berdasarkan dari banyaknya perawi yang meriwayatkan. Oke, kita next slide dulu ya babnya. Nah, di sini ada pembagian, ada skema gitu, skema pembagian dari hadis berdasarkan kuantitas sanad. Yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir ini hadis yang seperti apa? Hadis mutawatir ini secara kata mutawatir ini berasal dari kata mutatabi yang berarti berturut-turut, beruntun, susul menyusul. Nah, secara istilah hadis mutawatir adalah wa khobarun an mahsusin rawahu adadun jamun yajibu fil adati ihalatu ijtima'ihim wa tawatu'ihim alal kadhib. Yang artinya suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Nah, kita kotak-kotakan dulu ya maksudnya arti dari hadis mutawatir ini agar teman-teman semua itu paham. Jadi hadis mutawatir ini hasil tangkapan dari panca indera, dari pendengarannya perawi, dari penglihatannya perawi, dari pengamatannya perawi, seperti itu. Kan ada hadis yang teksnya seperti ini, saya mendengar dari, saya melihat dari, seperti itu. Bukan dari akal si perawi tersebut, karena kalau misalkan akal itu maka disandarkan dari akalnya si perawi, bukan disandarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya, paham ya, yang hadis mutawatir merupakan suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera. Kemudian yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat. Jadi yang meriwayatkan hadis mutawatir ini banyak di setiap tobakoh. Tobakoh adalah tingkatan. Jadi perawinya itu banyak di setiap tingkatannya. Dan yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Karena itu tadi, karena banyaknya yang meriwayatkan, jadi mereka itu nggak mungkin untuk nanti kita
alihkan hadisnya seperti ini. Nggak mungkin seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ada pun bakalan ketahuan seperti itu. Jadi mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Juga karena pada zaman dulu itu kan nggak ada internet ya seperti sekarang. Jadi mereka tersebar luas di Mesir, di Mekah, kemudian di manapun itu pasti ada perawinya, dan mereka nggak mungkin berkumpul hanya untuk berdusta seperti itu. Jadi kesimpulannya, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Kemudian dalam buku At-Taisiru fi Mustalahi al-Hadis, Mahmud Tahan mendefinisikan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang menurut kebiasaan mustahil sepakat dalam kebohongan, mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Nah, kemudian syarat-syarat hadis mutawatir. Yang A, diriwayatkan oleh banyak orang. Para ulama berpendapat tentang jumlah rijal atau orang yang meriwayatkan hadis itu ya, yang tidak mungkin sempat berbohong. Yang pertama adalah Abu Thayyib. Abu Thayyib ini menentukan sekurang-kurangnya 4 orang dalam periwayatan hadis mutawatir dalam setiap tingkatannya, begitu ya. Nah, pendapat tersebut dikiaskan, disamakan dengan saksi yang diperlukan hakim. Jadi hakim kalau misalkan membutuhkan saksi itu kan sekurang-kurangnya 4 orang gitu ya. Nah, itu yang dijadikan landasan, yang dijadikan pedoman. Abu Thayyib ini menetapkan sekurang-kurangnya itu 4 orang dalam setiap tingkatan untuk menentukan bahwa hadis itu adalah hadis mutawatir. Yang kedua, Asy-Syafi'i menentukan minimal 5 orang dalam setiap tobaqoh, dalam setiap tingkatan, bahwa hadis itu disebut mutawatir. Nah, pendapat tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Masih ingat gak ulul azmi itu siapa aja? Yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, dan juga Nabi apa yuk? Nah, begitu benar. Kemudian yang ketiga, menurut Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Nawawi dalam kitab Tadribu menentukan bahwa sekurang-kurangnya itu 10 rijalul hadis, 10 perawi yang thiqah di setiap tingkatan sanad. Ini pendapat yang paling rajih menurut ahli hadis. Jadi ini yang dipakai gitu, yang dijadikan pedoman bahwa minimal itu paling enggak itu 10 orang setiap tingkatan untuk menentukan bahwa hadis itu adalah hadis mutawatir. Siko ini yang gimana? Siko ini adalah orang yang adil dan juga dobit dalam periwayatannya. Adil ini tidak memihak golongannya, maksudnya itu meriwayatkan hadis tapi untuk kalangan luar gitu. Nah, dobit ini adalah orang yang kuat hafalannya. Kalau misalkan ditanyai mengenai sholat gitu ya, dia langsung bisa menjawab hadis yang diriwayatkan oleh Nabi yang membahas mengenai sholat, itu langsung hafal tanpa membuka catatannya, itu yang dinamakan dobit. Jadi thiqah itu adalah ilmu yang mempelajari bahwa rijalul hadis itu harus dobit dan juga adil dalam meriwayatkan sebuah hadis. Begitu. Kemudian yang keempat, sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Yang B, tidak mungkin sepakat berbohong ya, seperti yang dikatakan tadi. Yang C, terjadinya di setiap tingkatan sanad mulai dari awal hingga akhir sanad. Dan yang D, sandaran beritanya indrawi, yang seperti saya katakan tadi, yaitu bentuk tahammul atau penerimaannya harus mengatakan kami telah mendengar, kami telah melihat, dan kami telah merasakan. Jadi nggak boleh berdasarkan pemikiran dari seorang perawi tersebut. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja pembahasan mengenai hadis mutawatir dari yang
pengertiannya dari definisinya tadi sudah saya jabarkan. Kemudian ada juga syarat-syarat dari hadis mutawatir. Nah, kemudian pelajari lagi, dengarkan lagi videonya, dipahami lagi. Nanti kita selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai macam-macam hadis mutawatir dan juga kedudukan hadis mutawatir. Mungkin itu saja. Saya Nova Nabila mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.